Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bilal bin Rabah, seorang sahabat setia Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk dalam jajaran generasi awal menganut Islam di Mekah dan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sang muadzin pertama umat Islam ini memiliki suara merdu dan lantang. Bilal bin Rabah menjadi inspirasi bagi muslimin karena keteguhan imannya kepada Allah tak ada tawar-menawar. Berbagai siksaan menimpanya saat mula-mula mendeklarasikan dirinya sebagai penganut Islam. Tapi beliau tak pernah mengubah keyakinannya kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dikisahkan bahwa Bilal adalah budak berkulit hitam. Sebelum masuk Islam, Bilal memang dikenal sebagai budak yang kuat, amanah, dan berakhlak mulia sehingga banyak yang ingin membelinya. Beberapa kali dia berganti majikan hingga terakhir dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang merupakan salah satu orang terkaya di Mekah saat itu. Pada masa jahiliyah, Makkah digambarkan penuh dengan kezaliman, marak perzinahan, penganiayaan, penyiksaan hingga rasisme yang sangat kuat. Budak seperti Bilal disiksa setiap waktu. Darah budak dianggap halal. Bilal muak dengan keadaan sekitarnya dan heran melihat orang-orang menyembah berhala. Hingga suatu hari Bilal mendatangi Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad menyampaikan risalah ke pengikutnya saat awal Islam di Mekah. Sekali mendengar dakwah Rasulullah, Bilal langsung tersentuh dan meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Di antaranya tak ada Tuhan selain Allah, tidak boleh berzina, mencuri, membunuh, dan tak ada perbedaan orang Arab dengan orang Ajam, yaitu orang selain Arab dalam Islam kecuali ketakwaan. Lalu mantaplah hati Bilal untuk bersyahadat. Saat itu Rasulullah memperbolehkan orang-orang menyembunyikan Islam jika takut disiksa oleh Quraisy. Tapi Bilal justru terang-terangan mengakui kepada majikannya Umayyah bahwa sudah menganut agama Islam. Lalu Umayyah mendadak murka dan menyiksa Bilal tanpa ampun. Umayyah mengajak Abu Jahal dan tokoh Quraisy lainnya ikut menganiaya Bilal. Pada saat itu Bilal dipukul, dicabut bajunya sampai berdarah-darah. Umayyah pun memanggil teman-temannya semua. Ayo kita ramai-ramai siksa budakku ini yang sudah ikut-ikutan masuk Islam. Mereka pun ramai-ramai menyiksanya. Umayyah terus meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali ke agama moyang mereka menyembah berhala. Tapi Bilal tetap kuat dengan keyakinannya. Allah Maha Esa, kata Bilal. Bilal menegaskan Tuhan hanya satu, yakni Allah di tengah penyiksaan bertubi-tubi. Umayyah lalu berkata, "Wahai Bilal, hentikan ucapanmu, kembali ke Tuhanku, maka aku akan melepaskanmu." Tapi Bilal tak menuruti meski disiksa bertubi-tubi hingga Umayyah kelelahan. Umayyah menyuruh temannya mengikat pergelangan tangan dan kaki Bilal dengan rantai lalu menariknya dari 4 sisi. Bilal juga diikat lehernya lalu diseret di padang pasir yang panas. Umayyah juga memerintahkan memanaskan batu besar lalu meletakkan ke tubuh Bilal yang sudah penuh luka. Tapi siksaan itu juga tak membuat Bilal tunduk pada majikannya.
Akhirnya datanglah Abu Bakar Asy-Syiddiq kepada Umayyah. Melihat perlakuan kejam dari Umayyah, Abu Bakar kemudian meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah memanfaatkan kesempatan ini dengan cara meminta bayaran yang sangat tinggi. Abu Bakar menebus Bilal lalu memerdekakannya dari budak. Pada saat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Bilal pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Bilal, kenapa kamu menyebut kalimat ahad? Kenapa tidak kalimat lain, misalnya Allah?" Bilal menjawab, "Karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat mereka benci. Justru saya ucapkan, saya merasakan, biar mereka tahu, ini adalah keyakinan saya." Bilal pun diketahui sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang beriman sehingga dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis dikisahkan Rasulullah SAW memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepada aku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di surga." Tanya Rasulullah. Suara sandal Bilal terdengar oleh Rasulullah ketika ia berada di surga pada malam Isra Mi'raj. Bilal menjawab, "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudu tersebut." Jawab Bilal. Sahabat Harafar, Bilal juga telah berjasa karena ia menjadi muadzin pertama. Suara lantang Bilal ketika azan menjadi awal mula panggilan sholat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Demikianlah kisahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.